adalah bayi yang diaborsi oleh seorang wanita. Hai semua, welcome back to my channel Teja Crochet. Ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu bagi pecinta horor, podcast virtual horor. Kali ini aku nggak live di Joox dikarenakan katanya Kak Afi mau pensiun katanya dari Joox. Tapi kalian masih bisa mendengarkan cerita-cerita horor dari Kak Afi di channel ini. Ini aku rangkum sedikit dari isi ceritanya. Jadi ini adalah kisah seseorang yang dihantui oleh bayi hitam. Bayi hitam ini adalah bayi yang diaborsi oleh seorang wanita. Siapakah wanita tersebut? Ikuti kisahnya di video ini sampai selesai. Jangan di skip ceritanya, biar ceritanya lebih menyerap lagi horor. Yeah, what's up everyone, what's up everybody, what's up Dark Corner Mania. Oke, semuanya, semoga kalian sehat selalu ya, sehat selalu dan rezekinya juga banyak. Sekarang gua mau ceritain tentang hantu bayi hitam. Jadi nih ceritanya cewek ya, namanya tuh Rani. Dia itu karyawati di salah satu toko atau minimarket gitu. Dia itu kerjanya itu di situ tuh sebagai kasir. Sebelum gue cerita lebih jauh, gue ini mau ceritain tentang bagaimana keadaan sebelum toko ini dibangun. Soalnya toko ini baru dibangun juga, baru berjalan juga sekitar 2 bulanan. Dari cerita juru parkir di minimarket itu, dulunya sebelum dibangun jadi minimarket, ini tuh dipakai buat klinik ya, atau pengobatan tradisional gitu, tapi yang berbau klinik yang berbau klinik. Dan juga tempat itu pernah dicurigai sebagai tempat praktek aborsi. Nah, setelah kejadian diduga tempat itu dijadiin tempat aborsi, si yang punya klinik itu pegawai dan ya entahlah apa namanya ya, praktisi atau dukunnya itu, nah dia itu kabur. Dia ninggalin tempat itu sampai tempat itu belasan tahun tak bertuan. Jadi si dukunnya ini sendiri nggak tahu kemana gitu, nggak tahu. Dia itu melarikan diri. Dan katanya setelah bertahun-tahun, setelah kejadian itu ya, diketahui si dukun itu udah meninggal. Nah, jadi kepemilikan sekarang itu pindah ke pemilikannya itu ke keluarganya. Barulah setelah itu dibikin jadi tempat minimarket gitu. Kembali ke cerita si Rani. Si Rani ini aslinya tuh bukan orang situ. Cuma karena dia ditugasin untuk kerja di situ ya, jadi dia putusin buat ngekos di sekitaran minimarket itu. Nah, suatu hari di toko itu ngadain promo potongan harga. Nah, barang-barang yang kena potongan harga, diskon, dipajangnya tuh di luar. Nah, si Rani kan butuh tenda, terus butuh meja buat majangin barang-barang itu. Si Rani kan cewek, mungkin berat ya bawa tenda, tiang besi gitu sama meja gitu. Nyuruhlah anak-anak cowok gitu, karyawan cowok itu berdua, si Randy sama si Yuda. Nah, berangkatlah si Randy sama si Yuda ke gudang belakang. Di gudang belakang itu masih ada barang-barang yang sisa-sisa barang-barang dulu gitu yang nggak kebuang. Jadi terpaksa mungkin disatuin sama barang-barang ya, barang-barang milik punyanya minimarket itu. Nah, si Yuda ini penasaran, dia itu kepo banget sama barang yang berbentuk box kotak kayu gitu. Dia itu kepo banget, dan kotak kayu itu disegel juga
ukirannya itu bagus katanya gitu. Nah segalnya juga entahlah, pokoknya ada tulisan-tulisan yang nggak ngerti gitu. Nah dia tuh si Yuda itu bilang ke si Randy ya, Ren, itu apa sih katanya gitu. Gak tahu kata si Randy tuh. Udah aja lah, tinggalin katanya gitu, biarin itu barang orang. Tapi gue kepo katanya, pengen tahu apa sih dalamnya. Lah udahlah. Nah si Randy berangkat, bawa tiang-tiang gitu sama tenda ke depan. Si Yuda malah penasaran dan ngebuka juga, ngerobek segel kotak itu, box itu. Dibuka tuh sama si Yuda, dan isinya itu boneka bayi. Bukannya disimpan atau dibuang, si Yuda ini malah bawa boneka itu dan ngasih ke si Rani. Soalnya si Yuda tahu si Rani itu suka boneka. Di kosannya juga boneka itu banyak banget. Dan si Yuda tahu gitu dia suka boneka. Makanya dia kasih ke si Rani boneka itu. Si Rani juga dia nggak banyak, dia langsung ambil boneka itu, malah dia bilang kayak gini, ih kasihan banget sayang, sini mama adopsi ya. Nah si Rani bilang gitu malah ke boneka itu. Akhirnya dia bawa pulang, bersihin, dan dia simpen di kosan dia. Dan malamnya itu bro, ketika si Rani tidur, katanya dia bermimpi kalau dia tidur bareng sama banyak bayi, dan bayi itu berwarna hitam. Si Rani nggak banyak cerita sama teman-temannya, dia anggap itu cuma mimpi biasa aja gitu. Nah, keesokan harinya ya, semua berjalan biasa gitu. Cuma pas dia pulang kerja, keadaan di kosannya itu berantakan. Semua boneka itu posisinya udah berubah dan acak-acakan. Ya dia kaget gitu dan aneh gitu. Cuma dia curiganya itu ada kucing masuk mungkin dari dapur atau dari mana gitu. Soalnya kunci nggak ada yang buka gitu, dan nggak ada yang barang yang hilang, cuma acak-acakan doang gitu boneka-bonekanya. Nah dia beresin lagi gitu, boneka-bonekanya ditata lagi. Cuma si boneka yang dia nemuin itu, boneka yang dari gudang itu, dia simpennya itu soalnya rak bonekanya itu udah penuh, jadi dia simpan di atas lemari pakaian dia. Nah dia mandi lah. Pas dia mandi, dia keluar dari kamar mandi, dia ngeliat boneka itu udah pindah posisinya yang tadinya di atas lemari pakaian, dia pindah ke kasur. Si Rani gak heboh saat itu, dia cuma mikirnya tuh mungkin aku lupa gitu. Nah habis itu ya dia tidur gitu, dia simpan lagi ke atas lemari itu, si bonekanya dia disimpan lagi ke atas lemari. Dia tidur. Pas dia tidur, dia kebangun, dia ngerasain ada sesuatu di samping dia, dan dia lihat boneka itu ada lagi di samping dia. Auto kaget lah dia bangun, berdiri gitu, dan dia sempet ngeliatin beberapa detik kalau boneka itu berubah warnanya jadi hitam dan nangis. Nah barulah si Rani ini teriak, dia tuh teriak sampai tetangga-tetangga kosannya itu nyamperin gitu, nanyain ada apa gitu. Si Rani ceritain ke tetangga kosannya itu, tapi kata tetangga kosannya itu mungkin ya udahlah katanya, mungkin Rani mimpi gitu, ngigau atau ngalamin ya mimpi-mimpi kayak gitulah. Ya katanya udah kalau misalkan takut ya udah katanya Rani ngikut aja, nginep dulu di kosan tetangganya itu katanya gitu. Dan akhirnya si Rani ketakutan, dia nginep di kosan tetangganya.
Sudah dia nginep juga ya malam itu, nginep di kosan tetangganya, dia juga masih mimpi gitu. Datang lagi mimpi itu, mimpi di kerumunin bayi-bayi hitam gitu. Dia sampai nggak bisa tidur semalaman. Tapi dia tetap maksain buat kerja. Nah, di tempat kerja itu ada kejadian yang lain. Nah, cerita di tempat kerja dia di toko itu ya, kejadiannya pas barang-barang datang dari mobil box, terus semuanya diberesin gitu. Nah, si Rani itu masukin minuman-minuman ke kulkas. Pas dia tutup kulkasnya itu kan kaca ya, pas dia tutup kulkasnya, dari kaca itu ada cewek yang berdiri. Pakaiannya itu udah kotor, pakaian bajunya itu pakai baju kuning, dan dari perut ke bawah itu berlumuran darah. Si Rani kaget, langsung dia nengok ke belakang dia lihat gak ada siapa-siapa, ternyata gak ada siapa-siapa. Malah teman ceweknya itu si Desi yang di kasir sama si Rani itu ditanyain. Sama si Rani itu nanya ke si Desi, "Desi," katanya gitu, "kamu lihat gak tadi ada cewek di belakang aku?" katanya gitu. Kata si Desi, "Gak ada siapa-siapa," katanya gitu. "Ada beneran," katanya gitu. Kata si Desi sendiri, malah dia bilang kayak gini, "Rani," katanya, "kamu itu kan semalaman begadang," katanya, "gak tidur, kamu itu kecapean, mending kamu libur," katanya gitu. Tapi si Rani tetap maksain buat kerja, dan dia juga seperti biasa kerja lagi, nunggu lagi di kasir gitu. Nah, pas dia lagi di kasir gitu ya, keadaannya waktu itu katanya pembeli belum banyak. Dia nengok ke arah kiri ya, ke arah kaca toko gitu ya, yang ke arah luar gitu. Dia juga ngeliatin di pantulan kaca itu lagi sosok cewek yang tadi berlumuran darah itu ada lagi persis di samping dia. Tapi pas dia lihat lagi ke samping kanan dia, itu nggak ada. Jadi dia cuma lihat di pantulan kaca doang. Gak lama dari situ si Rani pingsan, jatuh, kepalanya itu sedikit ngebentur meja kasir dan sedikit lecet berdarah. Tapi si Rani malah histeris gitu di situ. Dia itu pingsan sebentar terus sadar, tapi histeris, dia tuh teriak-teriak. Nah, mungkin beberapa enggak sampai semenit ya, dia itu teriak-teriak histeris, yang lain jadi panik. Nah, si Rani itu tiba-tiba diem, terus dia jalan ke belakang, jalan ke bagian gudang belakang. Nah, sambil diikutin sama teman-temannya yang mereka juga heran gitu, ada apa ini gitu. Cuma mereka ikutin aja si Rani kemana jalannya. Si Rani ke belakang, ke gudang belakang. Pas di gudang belakang, di sudut gudang itu dia berdiri melihat ke bawah sambil nunjuk, dia bilang, "Bongkar tembok ini." Nah, setelah itu si Rani pingsan lagi, ditangkep sama teman-temannya. Habis pingsan beberapa saat, ditanya, setelah sadar sama teman-temannya itu ditanyain, "Rani ada apa?" gitu kan, "Kamu kenapa?" katanya gitu. Si Rani nggak bisa jelasin apapun, dia cuma bisa bilang kalau dia tadi ngelihat cewek yang kayak tadi ya, cewek baju kuning terus berlumuran darah. Dari situ dia blank, nggak inget apa-apa. Nah, si Rani yang udah kelihatan sama teman-temannya itu udah capek, udah lelah gitu ya. Mereka juga ngiranya Rani kelelahan gitu kan. Dianterin lah si Rani itu pulang, diantar sama si Desi. Nah, pas nyampe di kosan, si Rani bilang ke si Desi kalau boneka ini balikin lagi ke tempatnya, katanya gitu. Bilang ke si Desi kayak gitu, dia takut sama boneka ini ada yang gak beres, katanya gitu. Nah, diambil lah sama si Desi.
Si Desi dikasihin lagi ke si Yuda. Nah, sama si Yuda disimpan lagi ke tempatnya itu. Tapi bro, udah juga dibalikinnya itu ya boneka. Si Rani itu jam dipulangin ke kosan itu jam 2-an, jam 2 siang. Dia tiduran, dia itu mimpi lagi waktu tidur itu. Di mimpinya itu si bayi hitam itu ya, dia itu ngomong kalau dia mengklaim bahwa si Rani itu ibu mereka, karena si Rani udah bilang dia mau ngadopsi boneka itu. Nah, dia itu langsung bangun. Pas bangun juga, dia itu ngerasa kalau badan dia itu capek banget, berat banget katanya. Mau keluar dari kosan aja gitu, mau keluar, dia itu capek. Badannya berat, kaki, pundak, pokoknya dia ngerasain berat. Sampai dia nyeritain hal itu ke tetangga kosan dia. Kata si tetangga kosan dia itu, mendingan Rani pulang aja, takutnya Rani sakit atau kenapa-napa gitu, mending Rani pulang aja dulu, libur aja kerjanya. Nah si Rani nurut juga, akhirnya dia nelpon keluarganya, Rani dijemput, terus pulanglah Rani ke rumah dia gitu. Setelah di rumah juga, gangguan itu udah berhenti bro. Si Rani di sana juga masih ngerasain hal-hal kayak gitu dan mimpiin bayi-bayi hitam itu ya. Juga dia itu ketika tidur, dia ngeliat si cewek yang berdarah itu tepat berada di atas wajah dia. Jadi wajah si Rani itu berhadap-hadapan sama wajah cewek itu, sambil si cewek itu bilang, "Tolong aku." Dan kejadian itu berlangsung berhari-hari sampai keluarganya menyadari kalau itu bukan hal biasa gitu. Akhirnya keluarganya nyari orang yang ahli ya, yang bisa ngatasin kayak gitu. Terus diajaklah si Rani ini cerita dalam keadaan sadar gitu ya, diajak cerita, diobrolin, ditanyain apa yang terjadi dan mimpi-mimpi apa yang dialami. Ada hal yang unik yang dialami di mimpi si Rani ini yang menjadi kunci dari semua permasalahan ini. Nah, si Rani bermimpi kalau waktu itu dia dihamili sama seseorang cowok. Dia sebutin namanya, tapi gue sendiri gak bisa bilang namanya di sini. Pokoknya si Rani itu nyebutin nama cowok itu. Terus dia itu dibawa ke klinik itu. Nah, jadi si Rani ini mimpinya itu kayak flashback gitu ya, kayak flashback gitu. Nah, di situ, di tempat di klinik itu, si Rani itu dipaksa buat aborsi. Dia dipaksa buat aborsi dan akhirnya aborsi itu gagal, bayi sama dianya meninggal. Dan dia ngelihat sendiri di mimpi itu kalau dia itu dikubur di tempat yang dia berdiri dulu, tempat dia yang tunjuk dulu, yaitu di belakang, di gudang. Nah, si Rani juga dari situ itu ya, dia sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu, badannya masih terasa berat dan dia terus kerap mimpi bayi hitam itu, sama dia mimpiin si cewek itu gitu. Dan akhirnya kata si orang yang rawat si Rani itu, orang yang bisa itu, dia bilang kalau seharusnya si Rani sama dia itu ke tempat yang dia mimpiin itu, yaitu ke tokonya dia gitu, ke minimarketnya dia. Akhirnya mereka berangkat sama orang tuanya juga, dibarengin sama orang tuanya. Terus ngobrol sama atasan dia, juga ngobrol sama orang yang punya tempat itu, diobrolin gitu ya, didiskusiin, kalau diceritain kalau si Rani itu ngalamin kayak gini.
Akhirnya dapatlah kesepakatan kalau gudang belakang itu dibongkar. Dan ternyata ya bro, setelah digali, dibongkar tembok itu, di gudang belakang itu ditemukan tulang belulang cewek dewasa gitu ya, yang pakaiannya sama, masih ada gitu, pakaiannya masih ada, kaosnya masih ada, warnanya kuning, persis seperti yang dia lihat, yang si Rani itu lihat. Juga ada beberapa tulang belulang tengkorak bayi gitu di tempat itu, sama dikubur di tempat itu. Dan saat dibongkar juga ya, saat tulang belulang itu diambil gitu, dia si Rani itu dia itu pingsan dan dia itu kerasukan. Terus ditanya sama si orang yang ahli itu ya, orang yang tahu itu. Terus si sosok yang ada di si Rani ini, dia itu bilang kalau setiap orang berzina itu ditumpangin sama setan. Nah, ketika hamil itu, dia itu di kehamilan itu si setan itu ikut berkembang juga, dan di tempat itu diaborsi kan. Nah, diaborsi di tempat itu, akhirnya ya dibunuhlah bayi itu, bayi dalam kandungan itu dibunuh. Dan si setan bayi itu, hantu itu, dimasukin ke boneka dan disegel di kotak itu, sebab dikhawatirkan nanti nyerang ke si dukun tersebut gitu. Dan permintaannya, boneka sama kotak itu dibakar biar musnah, dan meminta agar si tulang belulang itu dimakamkan secara layak. Akhirnya pihak toko, pihak minimarket itu sama pihak keluarga yang punya tempat itu juga ngehubungin ke polisian. Akhirnya diungkaplah kasus itu, dan ternyata memang benar pernah ada orang hilang, cewek yang hilang hamil, gak ditemukan gitu. Ternyata di situ. Setelah dikembangkan, diselidiki lebih lanjut, akhirnya si cowok yang maksa si Rani buat aborsi itu juga ketangkep, ditemukan gitu. Dan pada akhirnya si Rani sembuh, sehat kembali seperti biasa gitu. Dia kerja, dia balik lagi ke kosan, dan semuanya berjalan normal lagi. Oke brother, segitulah ceritanya ya. Oke, thank you. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Thank you. Gimana ceritanya? Semoga cerita kali ini bisa menghibur kamu semua yang suka banget sama cerita horor ya. Next aku akan cerita lagi yang lebih horor, yang lebih serem, dan tentunya yang lebih seru lagi. So jangan lupa untuk tinggalkan jejak di video ini. Jangan lupa untuk di komen videonya, di like videonya, lalu di share ke sosmed yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini biar channel ini lebih berkembang lagi. Karena dengan mengklik subscribe di channel ini, kamu itu udah ngebantu untuk mengembangkan channel ini, dan aku jadi semangat lagi untuk buat video-video yang lebih menarik lagi. See you in my next video.